Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Sekarang kita sampai pada, atau baru masuk ya, bab mengenai ziyaratul kubur. Ziyaratul kubur. Man yaqra? Siapa yang mau baca? Ustaz Reza tidak ada. Monggo Ustaz siapa? Sulhan ya? Antum siapa namanya? Siapa? Oh, Yubayyin Sulhan, Masya Allah. Yubayyin Sulhan. Apa artinya Yubayyin Sulhan ini? Menjelaskan apa? Menjelaskan kebenaran. Menjelaskan kebaikan ya, kebaikan. Iya, fadhal silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyaratul quburi ala thalathati aqsamin. Awalan ziyaratun syar'iyyatun wa hiya ziyaratul quburi li alif tadhakkuril akhirati ba lisalami ala ahliha ji berdoa'u lahum. Kalau ada wow gini ya ikuti yang atas ya, waddu'a ilahum gitu ya. Tanian ziyaratun bid'ayatun tunafi kamal tauhidi wa hiya wasilatun min wasail syirk. Tunafi kamalat tauhidi ya. Kamala. Tunafi kamal tauhidi wa hiya wasilatun min wasail syirki. Min dzalika alif qasdu ibadatillahi 'indal qabri. Ba qasdu tabarruki biha. Jim ihda'i thawabi 'indaha. Dal syaddur rihali ilaiha. Syaddur rihali ilaiha. Nah, nomor 3. Salihan ziyaratun syirkiyatun tunafi at-tauhidi wa hiya tunafi at-tauhida ya. Tunafi at-tauhida wa hiya sarfu syai'in min anwa'il ibadati li sahibil qabri mithlu alif an yad'uhu min dunillah wa al-isti'anatu wal istighatsatu bihi jim ad-dhabhu wan nadharu lahu wa nahwi dzalika. Nah, ziaratul kubur. Ziarah itu artinya apa? Mengunjungi ya. Al-kubur, kuburan. Ala thalathati aqsamin. Terdapat 3 bentuk atau 3 jenis ziarah ini. Yang pertama adalah ziyaratun syar'iyyatun. Ziarah yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Wa hiya ziyaratul kuburi li. Dan dia adalah ziarah kubur untuk yang pertama tadzakkuril akhirah, untuk mengingat kehidupan akhirat atau mengingat kematian ya. Awal mula ziarah kubur ini dilarang oleh Nabi SAW karena di masa jahiliyah ya, orang-orang Arab itu sering melakukan kunjungan ziarah kubur ini dengan tujuan yang syirik, sehingga pada saat awal mula Islam itu dianut oleh para sahabat, maka Rasulullah SAW melarang untuk melakukan ziarah kubur karena ziarah kubur ini masih banyak tersusupi dengan hal-hal yang berbau kesyirikan. Apalagi kemudian para sahabat ini baru masuk Islam, baru meninggalkan keadaan mereka yang sebelumnya dalam keadaan menyekutukan Allah.
Nah, ketika dirasa sudah aman, ya, keimanan mereka sudah mapan, ketauhidan mereka sudah kuat, maka Nabi SAW justru memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan yang namanya ziaratul kubur. Ya, sebagaimana Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Ya. Kemudian Nabi mengatakan fazuruha, maka hendaklah kalian saat ini kunjungi ya kuburan. Maksudnya dalam rangka untuk litadzakuri al-akhirah, ya, untuk mengingat kehidupan akhirat. Dan ini merupakan tujuan paling utama dalam ziaratul kubur. Ya, tujuan paling utama adalah litadzakuril akhirah, untuk mengingat kehidupan akhirat. Kemudian yang berikutnya lissalami ala ahliha, ya, dengan tujuan untuk menyampaikan salam kepada penghuninya. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita masuk ke dalam kubur, kita mengucapkan kalimat apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar ya minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha al-afiyah ya nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jadi assalamualaikum ya ahlad diyar, keselamatan atas kalian wahai penghuni negeri kubur ini gitu ya. Minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang beriman dan orang-orang Islam. Ya, fa inna bikum lalahiqun, sesungguhnya kami kelak juga akan menyusul kalian. Kalimat sesungguhnya kami akan menyusul kalian ini tujuannya untuk apa? Litadzakuril akhirah, litadzakuril maut, untuk mengingat kematian. Ya. Kemudian ditambahkan di situ ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri maupun untuk para penghuni kubur al-afiyah, keselamatan. Al-afiyah. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan. Wa du'a ilahum, doa ya seperti kalimat tadi, dan doa yang lain semisal memohonkan ampunan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini boleh. Ya, memohon ampunan, kemudian juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dan orang-orang yang telah meninggal dunia dari siksa kubur. Atau ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang lainnya untuk diri kita maupun yang meninggal. Ini diperbolehkan. Kemudian berkenaan dengan ziarah al-kubur ini, ya, ini dianjurkan untuk para lelaki, tidak dianjurkan untuk para wanita. Ya, tidak dianjurkan untuk para wanita. Para ulama berselisih pendapat apakah para wanita itu diharamkan secara mutlak untuk ziarah kubur ataukah hanya sekedar dimakruhkan. Ada yang mengatakan haram, tidak boleh. Ada yang mengatakan makruh hukumnya. Ada yang mengatakan makruh hukumnya. Ala kulli hal, yang jelas penganjuran untuk melakukan ziaratul kubur ini hanya ditujukan kepada laki-laki. Adapun para wanita tidak dianjurkan. Sebagaimana terdapat hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha dalam As-Sahihain disebutkan, beliau mengatakan nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengiringi jenazah sampai ke kuburnya gitu ya. Namun larangan tersebut walam yu'zam alaina. Larangan tersebut bukan larangan yang bersifat pengharaman untuk kami. Ya, artinya larangan ini sampai hanya pada batas apa? Makruh, dibenci. Kenapa para wanita itu dibenci untuk melakukan hal seperti ini? Karena para wanita itu rentan untuk terjerumus ke dalam suasana kesedihan yang berlebihan, ya, sehingga dikhawatirkan akan muncul ratapan, ya, niyaha yang dilarang di dalam agama.
Jadi bagi wanita ghairu mustahab fi haqqin nisa. Jadi tidak dianjurkan bagi para wanita itu untuk melakukan ziaratul kubur. Namun tidak mengapa gitu ya. Maksudnya tidak mengapa itu dalam arti bukan termasuk yang diharamkan. Ini pendapat yang wallahu alam lebih kuat ya. Untuk tidak diharamkan kepada para wanita dalam kaitannya dengan ziaratul kubur. Namun yang terlarang itu adalah para wanita yang sering mengunjungi kuburan. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la'anallahu zawaratil kubur. Ya, Allah melaknat para wanita-wanita yang terus-menerus senantiasa berziarah ke kubur-kubur. Ya, jadi mereka zawaratul kubur ini al-mukthirat min ziyaratil kubur. Jadi orang-orang yang wanita-wanita yang keseringan untuk ziarah kubur. Nah, ini berkaitan dengan ziaratun syar'iyyah. Kemudian yang berikutnya ziaratun bid'ayyatun. Ziarah yang bernilai bid'ah ya. Tunafi kamalat tauhid. Meniadakan kesempurnaan tauhid. Wahia wasilatun min wasaili syirki, dan dia adalah wasilah dari wasilah-wasilah kesyirikan. Jadi ini bukan syirik ya, tapi menjadi wasilah. Orang yang masuk ke dalam perbuatan ini dikhawatirkan lambat laun akan mengarah kepada kesyirikan. Tapi perbuatan-perbuatan ini bukan termasuk bagian dari kesyirikan. Min dzalika, di antara hal itu adalah yang pertama qasdu ibadatillahi indal qabri. Memaksudkan ibadah kepada Allah di sisi kuburan. Seperti contoh misalnya ada orang itu ingin sholat misalnya, atau ingin berzikir misalnya. Sholat dan zikirnya itu dilakukan untuk Allah. Atau ingin menyembelih hewan. Penyembelihan hewannya ini untuk Allah. Namun dilakukan di sisi kubur, entah kuburnya orang soleh atau semacamnya. Dan kebanyakan mereka, orang-orang yang melakukan hal ini itu dalam rangka untuk tabarruk, untuk mengharapkan mendapatkan keberkahan dengan melakukan ibadah di samping kubur orang-orang soleh ini. Nah, ini bukan syirik, tapi wasilatun min wasaili asyirki. Salah satu wasilah yang mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan, dan ini berbahaya. Apalagi kemudian ada orang lain yang melihat dengan kejahilannya, dia menilai bahwasanya orang ini melakukan sholat di samping kubur ini dalam rangka untuk mengagungkan orang yang meninggal misal gitu ya, orang yang dikuburkan di situ. Nah, maka ini yang menjadikan pada akhirnya muncul kesyirikan. Seperti halnya di masa Nabi Nuh alaihissalam dulu ya, sebelum Nabi Nuh diutus, bapak-bapak mereka kaum Nabi Nuh ini dulu adalah orang-orang soleh yang Allah sebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran, dalam Quran surah Nuh itu Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr gitu ya. Itu mereka adalah nama-nama nenek moyangnya Nabi Nuh dan umatnya, yang mereka ini dikenal dengan kesalihannya, dikenal dengan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah. Ya, kemudian setelah mereka meninggal dunia, maka anak keturunan mereka ini didatangi oleh syaitan, dan syaitan membisikkan kepada mereka akan membuat suatu pertanda ya, seperti monumen atau yang semacamnya gitu ya, atau satu bentuk berhala gitu, yang itu dibuat dalam rangka untuk memberikan apa istilahnya itu, kenangan gitu ya, memberikan kenangan, mengingatkan anak keturunannya itu agar supaya meneladani nenek moyangnya yang soleh ini, agar supaya termotivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga sering mereka mendatangi tempat tersebut untuk merenung, untuk mengingat gitu ya, untuk i'tikaf isinya. Tapi i'tikafnya bukan untuk ibadah, tapi dalam rangka untuk merenung dan mengingat kenangan-kenangan nenek moyang mereka yang soleh ini. Nah, sampai generasi ini habis, muncul generasi baru, syaitan pun mendatangi generasi ini sembari menyatakan bahwa orang tua kalian dulu itu telah melakukan penyembahan kepada berhala-berhala ini. Mereka telah
menjadikan berhala-berhala ini sesembahan-sesembahan selain Allah untuk menjadi perantara ya mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga terjadilah kesyirikan pada masa itu, dan kemudian Allah mengutus seorang nabi dan rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam untuk menyampaikan tauhid kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya berkenaan dengan kesyirikan itu terkadang terjadinya demikian, tidak serta-merta langsung terjadi kesyirikan. Seperti orang yang melakukan ziaratul kubur ke makam-makam orang soleh, itu terkadang mereka meniatkannya niat yang lurus, niat yang benar misalnya. Kedatangan mereka itu adalah dalam rangka untuk mengingat, mengenang jasa-jasa ya orang-orang soleh ini, kemudian berusaha untuk mengingat kenangan-kenangan baiknya supaya apa? Supaya bisa meneladani dan termotivasi untuk mengikuti jejak kebaikan dan kesolehan mereka. Namun lambat laun akan diikuti oleh orang-orang setelahnya yang mereka jahil, mereka tidak tahu tentang tujuan-tujuan ini, yang pada akhirnya apa? Niat dan tujuan mereka ketika ziarah ini bertujuan untuk sesuatu yang menyimpang. Jadi niatkan ibadah kepada Allah di sisi kubur atau menyengaja untuk melakukan ibadah kepada Allah di sisi kubur, maka ini adalah ziaratun bid'iyah. Kemudian qasdut tabarruki biha, termasuk juga memaksudkan untuk datang ke kubur itu dalam rangka tabarruk, ngalap berkah. Ya, dan banyak orang itu yang sebagian mereka mengalap berkah ini, ada yang mengambil sebagian dari tanahnya kubur itu, atau mungkin mengusap-usap pakaiannya pada apa? Pada batu nisannya atau pada bangunan kuburnya dan seterusnya. Atau ada juga yang mengharap keberkahan dengan cara yaitu tadi beribadah di samping kubur tersebut. Ya. Ada juga yang menurut mereka berdoa di samping kubur tersebut itu lebih dikabulkan oleh Allah. Ya. Meskipun doanya mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi dia berkeyakinan, saya kalau berdoa di samping kubur ini maka cepat terkabul doa saya. Nah, maka ini adalah hal yang bid'ah, yang tidak dicontohkan di dalam syariat, tidak dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat dalam hal ini, sehingga wajib untuk ditinggalkan. Kemudian ihda'u tsawabi indaha, menghadiahkan pahala di sisinya. Maksudnya adalah seperti orang ketika dia ziarah di dalam kubur ya, ziarah kubur ini, dia kemudian membacakan surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu atau zikir-zikir tertentu yang dia baca, kemudian dia meniatkannya ya pahalanya untuk yang meninggal dunia. Untuk poin ini para ulama masih berselisih pendapat. Ya, apakah diperkenankan seseorang ketika berada di kuburan kemudian membaca suratul Fatihah atau surat-surat yang lain yang kemudian diniatkan pahalanya untuk yang meninggal dunia. Ini para ulama berselisih. Ya, namun kalau hal ini dijadikan sebagai satu hal yang diyakini harusnya gitu ya, harusnya melakukan hal ini itu di samping kubur, maka ini jelas menyelisihi hatta para ulama yang membolehkannya. Ya, karena sebagian orang itu berkeyakinan begitu. Ya, jadi ziarah kubur itu harus apa? Menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau zikir untuk yang meninggal. Ini untuk mengharuskan hal yang seperti ini butuh dalil. Dan tidak ada wallahu alam sejauh pengetahuan kami para ulama yang mengharuskan hal yang seperti ini. Sehingga boleh-boleh saja kalau mengambil pendapat yang menyatakan sampainya bacaan Quran yang niat pahalanya dihadiahkan untuk yang meninggal, itu dibaca tidak harus di samping kubur orang yang dihadiahkan pahala bacaan Qurannya. Tapi bisa saja dia lakukan di rumah atau di tempat yang lain. Kalau ini mengkhususkan ya, maksud kami ya, mengkhususkan harus datang ke kuburnya kemudian membaca surat tertentu atau zikir tertentu untuk dihadiahkan pahalanya untuk yang meninggal, maka ini termasuk ziaratun bid'iyah. Namun kalau karena sebab kebetulan saja atau karena sebab sudah sampai di samping kuburnya orang yang meninggal ini, orang yang soleh ini, kemudian dia punya keinginan, saya ingin baca bacaan suratul Fatihah
dengan niat pahalanya untuk orang yang dikuburkan di kubur ini, maka ini sebagian ulama membolehkan. Selama tidak mengkhususkan ya perjalanan ke ziarah kubur itu untuk hal yang demikian. Kemudian syaddur rihali ilaiha. Syaddur rihal ini maknanya adalah melakukan perjalanan yang diniatkan sebagai satu perjalanan yang mengandung ta'abbud, mengandung penghambaan kepada Allah, peribadatan kepada Allah. Karena diyakini bahwa kubur-kubur orang saleh itu mengandung keutamaan gitu ya, mengandung keutamaan, mengandung apa namanya istilahnya itu keberkahan dan semacamnya ya, kemuliaan dan semacamnya. Sehingga kalau kita melakukan ziarah kubur ke orang-orang ini, makam-makam wali-wali ini kita dapat nilai pahala. Ya, saya pernah dengar ada satu keterangan ya yang disampaikan kepada sebagian kalangan kaum muslimin bahwa mereka yang belum bisa melaksanakan umroh dan haji maka ada alternatif untuk melakukan ziarah makamnya para wali-wali, wali songo, wali limo gitu. Itu paling tidak meskipun tidak bisa menyaingi pahala umroh dan haji, tapi paling tidak apa? Mendekatinya katanya. Nah, ini tidak benar, ini namanya syaddur rihal. Ya, syaddur rihal. Jadi kalau ziarah kubur ya secara umum ya disyariatkan, disunnahkan secara umum, bukan kemudian secara khusus ada kubur-kubur tertentu yang memiliki kemuliaan yang diziarahi. Dengan ziarah kepada makam-makam tersebut akan mendatangkan pahala yang besar. Ini enggak ada. Apalagi kalau ada travel seperti ini ya, kemudian ya menyampaikan kepada jamaah travelnya ini keutamaannya besar begini. Wah, ini bahaya ini. Ya. Seperti halnya sebagian orang itu yang gemar dengan kopi, akhirnya apa? Bikin riwayat-riwayat palsu mengenai keutamaan minum kopi. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Yang lebih parah itu yang suka merokok itu. Akhirnya bikin apa? Riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan rokok. Wa nahwi dzalik, dan yang serupa dengan itu, yang lain-lainnya, yang jelas ini merupakan bagian dari ziarah bid'iyah yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, dan ini dikhawatirkan akan bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid, bukan menghilangkan pokok tauhid ya, tapi menghilangkan kesempurnaan tauhid dan menjadi salah satu wasilah menuju kepada kesyirikan. Jadi wasilah ya, jangan sampai keliru Anda memahaminya. Mungkin Anda ditanya tentang hal yang seperti ini, terus kemudian Anda mengatakan, oh itu termasuk bagian syirik, padahal tidak syirik. Hati-hati. Ya, tapi kita katakan itu bagian daripada wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan yang selayaknya untuk dihindari. Karena poin ini itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid itu dengan alasan bahwa orang-orang yang menyerukan tauhid itu suka menuduh kaum muslimin itu sebagai kaum musyrikin. Padahal tidak demikian. Padahal memberikan peringatan itu bukan untuk tujuan untuk memvonis, tapi untuk mengingatkan kepada umat agar meninggalkan hal-hal yang bersifat kesyirikan atau yang mengantarkan kepada kesyirikan, bukan dalam rangka untuk memberikan vonis kepada orang-orang yang diingkari perbuatan mereka. Kemudian yang ketiga, ziaratun syirkiyah. Nah, ini ziarah yang mengandung kesyirikan. Tunafi tauhid, ai tunafi aslut tauhid, aslat tauhid. Jadi menghilangkan pokok ketauhidan. Wahiyah, dan dia adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadati li sahibil qabri. Memalingkan sedikit pun dari jenis-jenis ibadah, memalingkan salah satu dari jenis-jenis ibadah li sahibil qabri, untuk orang yang mati di dalam kubur, untuk penghuni kubur. Mislu, contohnya adalah an yad'uhu min dunillah, yaitu berdoa kepada penghuni kubur ya, yang tentunya ini merupakan berdoa untuk selain
selain Allah, memohon kepada penghuni kubur. Ada sebagian orang itu yang menganggap boleh, ya, menganggap boleh meminta kepada penghuni kubur itu boleh selama permintaannya kepada penghuni kubur itu adalah dalam rangka untuk supaya ya penghuni kubur itu memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dihajatkannya. Seperti misal ada sebagian orang mengatakan ketika datang di kubur seorang wali, wahai Syekh Fulan atau wali Fulan, sampaikan permintaanku kepada Allah, aku berharap kepada Allah agar Allah mengabulkan permintaan saya demikian dan demikian. Mudah-mudahan melalui doamu, seruanmu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Nah, yang seperti ini termasuk bagian dari bertawasul yang terlarang, ya, bertawasul yang terlarang. Karena apa? Karena ada sesuatu yang diminta kepada penghuni kubur itu, meskipun tetap dengan tujuan untuk menjadi wasilah. Karena ada ketergantungan hati, kemudian ada harapan ya kepada yang menghuni kubur itu bahwa doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka itu nanti akan istilahnya itu diperantarakan ya oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah termasuk bagian daripada mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ya, meskipun ada juga para ulama yang menganggap ini tidak termasuk bagian dari kesyirikan. Cuman yang menjadi pertanyaan di sini tidak ada dalil yang jelas-jelas ya menyatakan bahwa orang yang mati itu bisa mendengar seruan yang hidup. Kemudian orang yang mati dari kalangan orang saleh itu mereka bisa memintakan hajat keperluan orang-orang yang hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak ada keterangan yang sahih tentang hal ini. Ya. Ada juga yang di antara para ulama ada juga yang mengkhususkannya hanya kepada Rasulullah saja, kepada yang lain tidak. Dan demikian. Namun wallahu a'lam yang lebih berhati-hati itu adalah meninggalkan hal-hal yang demikian karena ini sangat-sangat dekat dengan perkara-perkara kesyirikan. Kemudian al-isti'anatu wal istighatsatu bihi, meminta pertolongan dan beristighatsah ya, meminta agar dihilangkan mara bahaya kepada para penghuni kubur. Kemudian adzabhu wan nadhru lahu ya, menyembelih dan bernazar untuk penghuni kubur, wa nahwu dzalik dan yang lain-lain. Jadi 3 poin ini, berdoa kepada penghuni kubur, meminta ya kepada penghuni kubur, kemudian isti'anah, istighatsah, kemudian adzabhu wan nadhru lahu, ini semuanya sepakat. Tidak ada seorang pun ulama yang tidak menyatakan bahwa ini adalah bukan kesyirikan ya. Jadi semua ulama sepakat, hatta yang menganggap bahwa bertawasul kepada orang yang meninggal itu diperbolehkan. Poin-poin ini diyakini oleh mereka sebagai bagian daripada kesyirikan. Ya. Nah, yang menjadi perselisihan antara para ulama itu adalah jika orang itu ketika berada di kubur, dia memohon kepada penghuni kubur itu untuk menyampaikan hajat keperluannya kepada Allah. Itu yang menjadi perselisihan mereka. Apakah yang seperti ini dibenarkan ya, ataukah yang seperti ini termasuk bagian daripada kesyirikan? Nah, namun untuk kehati-hatiannya kita mengingat kembali apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di masa jahiliyah. Ketika mereka itu meminta kepada berhala-berhala mereka menyatakan alasan mereka meminta kepada berhala yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat. Mereka menyatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka yang kami sembah selain Allah, yang kami minta kepada mereka selain Allah ini adalah ya pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya. Ada juga yang mengatakan itu maksudnya ya, yang mengatakan bahwa berperantara dengan selain Allah di dalam kubur itu, mereka mengatakan itu maksudnya adalah mereka langsung meminta kepada penghuni kubur itu atau meminta kepada berhala-berhala itu. Ya. Meskipun mereka dalam hati mereka berkeyakinan bahwa permintaan yang
sampaikan kepada penghuni kubur itu nanti yang mengabulkan jelas Allah, karena penghuni kubur ini hanya menyampaikan saja. Ya. Nah, kalau menurut yang mengatakan bahwa itu termasuk bagian kesyirikan, berwasilah kepada orang yang mati dalam kubur, apa bedanya? Nah, kayak gitu. Apa bedanya? Ketika kita mengatakan wahai fulan, wahai wali fulan, tolong sampaikan hajat kami kepada Allah, dengan langsung mengatakan wahai wali fulan, tolonglah kami, dengan niat atau keyakinan bahwa wali fulan ini bisa menyampaikan hajat dan keinginan yang kita butuhkan itu kepada Allah. Apa bedanya? Nah, gitu. Kan sama-sama, Bang. Sama-sama berkeyakinan bahwa sama-sama berkeyakinan bahwasanya wali fulan ini hanya sebagai perantara saja kepada Allah, dan sama-sama ada persembahan ibadahnya kepada si wali. Apa itu? Yaitu meminta kepada si wali. Yang satunya minta supaya wali ini menjadi perantara, yang satunya minta langsung kepada wali dengan harapan dalam hatinya bahwa permintaannya itu nanti disampaikan kepada Allah. Kan nggak ada bedanya. Ada bedanya kira-kira? Ini oleh-olehnya dari sana ini ya. Batuk pilek. Kalau belum selesai. Kan nggak ada bedanya toh. Contoh gini, ada orang ya datang ke kubur wali. Yang satunya mengatakan, wahai Mbah Wali, saya itu punya hutang banyak. Saya mohon kepadamu ya, mintakan kepada Allah supaya hutang-hutang saya ini bisa lunas. Ada yang datang langsung ke kubur sambil mengatakan, wahai Mbah Wali, saya punya hutang banyak. Ya, saya mohon kepadamu supaya lunas hutang saya ini. Dengan tujuan apa? Dalam hatinya, Mbah Wali nanti mesti mintanya ke Allah untuk melunasi hutang-hutang saya. Kira-kira sama enggak kira-kira? Hakikatnya sama tidak? Sama. Dan di situ ada apa? Ada ibadah yang dipersembahkan kepada orang yang mati. Apa itu? Permintaan mereka kepada orang yang mati. Makanya di dalam ayat tersebut, baik itu dimaknakan langsung minta kepada sesembahan selain Allah atau berperantara ya kepada sesembahan selain Allah, sama-sama apa? Mereka mengatakan haula isyufa'una indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Nah, sehingga hal yang seperti ini hendaklah dijauhi. Ya. Tapi kalau seseorang meyakini betul bahwa wali memang memberikan kebutuhan hajat kita gitu ya, kita minta kepada Mbah Wali, minta langsung kepada Mbah Wali bahwasanya kebutuhan itu nanti mesti yang mengabulkan adalah Mbah Wali, maka ini semua para ulama sepakat sudah. Tidak ada perselisihan di sini bahwa itu adalah sebagai sebuah kesyirikan. Ya. Namun yang menjadi polemik itu di sisi ini, ya, di poin ini. Tapi poin ini pun juga yang menyelisihi yang menyatakan bahwa tawasul kepada orang yang meninggal itu dibolehkan dengan cara-cara seperti itu, saya kira hujahnya sangat lemah, gitu ya. Hujahnya sangat lemah. Bahkan kalau seandainya kita katakan, taruhlah seandainya tidak sampai kepada kesyirikan, apakah hal yang seperti ini bisa menjamin orang itu tidak pada akhirnya minta kepada si penghuni kubur itu dengan keyakinan bahwa penghuni kubur itu akan bisa mengabulkan permintaannya. Ya, artinya wasilah yang benar-benar akan menjerumuskan orang itu ke dalam kesyirikan dengan cara seperti itu lebih besar. Ya. Artinya kalau seandainya hal yang seperti ini ditutup, tentu itu lebih selamat, kan begitu. Sedangkan ini permasalahannya bukan main-main, permasalahan mengenai akidah kesyirikan yang harus dijauhi. Itu kalau seandainya diterima bahwa berwasilah dengan berdoa memohon kepada orang yang mati dengan niat untuk supaya doanya dipanjatkan oleh yang mati kepada Allah, itu dianggap tidak syirik. Tetap akan membahayakan orang yang mengerjakannya. Nah, kita tutup dulu saja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.